kita telah memasuki bulan Mei tahun 2025. Dan hari ini kita berada di minggu yang pertama. Maka selayaknya ketika kita mendapatkan keselamatan, kesempatan hidup sampai saat ini, kemuliaan, pujian, penghormatan, pengagungan dalam syukur kita hanya patut kita persembahkan kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab kita boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat dan hebatnya kita, tapi semata-mata hanya karena kasih, anugerah, dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, bulan Mei adalah bulan yang bersejarah bagi lembaga GPI Papua. Karena di bulan ini kita akan merayakan pertambahan usia GPI Papua dalam sejarah pergumulannya di tanah Papua memasuki usia yang ke-40 tahun. Dan karena itu bidang IAI Sinode GPI Papua menurunkan tema bagi kita di sepanjang bulan ini. Gereja yang terus bergerak menyongsong masa depan dengan mengasihi dan melayani. Dan subtema kita di minggu yang pertama di bulan ini, pujilah Allah dalam kemuliaannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, GPI Papua telah bergerak dalam gumul pelayanannya melewati berbagai tantangan, pencobaan, tetapi juga bahkan penolakan. Sampai di hari ini, bahkan di tahun ini, tetapi dalam pergerakannya, dalam perkembangannya, dalam pelayanannya, Yesus Kristus sebagai kepala gereja tetap menyertai, memberkati, meneguhkan dan menguatkan semua para pelayan, semua umat Tuhan di GPI Papua untuk terus melakukan tanggung jawab dan panggilan untuk memberitakan Kristus yang tersalib di atas tanah ini. Karena itu patut kita bersyukur kepada Tuhan dalam puji-pujian kita, dalam pengagungan dan penghormatan kita, walaupun di tengah tantangan, persoalan dan pergumulan dalam pelayanan di lembaga gereja ini. Gereja ini terus bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan lewat akta-akta pelayanan yang kita lakukan sebagai warga gereja. Karena itu dengan tema yang diturunkan bagi kita, maka mari kita terus bergerak dengan menyongsong masa depan dengan terus mengasihi dan melayani dalam seluruh panggilan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap akta-akta pelayanan yang kita lakukan sebagai gereja di tengah lembaga tercinta kita ini, ada banyak hal yang mungkin sudah kita lakukan. Ada banyak tindakan-tindakan, pemberian kita, bahkan usaha dan kerja keras kita dalam pelayanan-pelayanan tersebut.
Dan karena itu, untuk semua yang telah kita lakukan bagi Tuhan lewat setiap pelayanan kita, pujian itu hanya patut dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Sebab kita mampu dan dapat melakukan semuanya hanya karena kekuatan, pertolongan, kehendak Tuhan Allah yang memampukan kita melakukan semua itu. Terkadang ketika kita sudah berbuat ini dan itu, kita menuntut sebuah pujian. Terkadang ketika kita sudah buat apa bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan, kita menuntut sebuah penghargaan, pujian untuk setiap yang kita lakukan. Tetapi kita harus mesti ingat bahwa hanya kasih kepada Allah saja yang patut kita persembahkan, sebab sesungguhnya hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian dari manusia, karena Dia sumber segala hikmat di dunia ini. Dia layak dipuji atas kebaikannya bagi dunia, bagi Bapak, Ibu, dan saya, sehingga kita dimampukan untuk dapat berbuat ini dan itu bagi lembaga GPI Papua, bagi gereja, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Penghargaan adalah bentuk apresiasi kita, tetapi jangan lalu penghargaan itu membuat kita bangga diri bahwa karena saya maka bisa terjadi ini dan itu. Kalau bukan karena saya, yang ini tidak bisa terjadi dan yang itu tidak bisa terjadi. Terkadang kita menuntut kita dihargai, kita dipuji untuk sebuah atau sesuatu yang kita buat dalam pelayanan. Kita menuntut dari Tuhan, bahkan dari manusia, untuk sebuah apa yang kita buat. Ingatlah bahwa setiap apa yang bisa kita lakukan dalam pelayanan untuk Tuhan hanya karena kesempatan yang Dia beri, hanya karena kekuatan yang datang darinya, hanya karena hikmat yang Dia berikan bagi kita, sehingga kita mampu melakukan semua itu. Dan di balik apa yang kita lakukan, Tuhan mau lihat apakah kita lakukan untuk memuliakan diri kita ataukah memuliakan Dia yang adalah sumber segala-galanya. Bapak, Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar tentang sebuah pujian yang hanya dipersembahkan kepada Allah di dalam Yesus Kristus lewat apa yang diwahyukan oleh Allah bagi Yohanes. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia dibuang, diasingkan di sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos. Wahyu adalah sebuah penyingkapan, penyataan yang disampaikan oleh Allah. Dan bagian firman ini adalah sebuah penyingkapan, pewahyuan atau penyataan yang disampaikan Yohanes untuk apa yang ia terima dan alami dalam pergumulan pelayanannya. Ketika ia dibuang di Pulau Patmos, ia mendapat wahyu dari Tuhan Allah, dan wahyu yang ia singkapkan bagi kita lewat bagian firman ini adalah sebuah pujian
yang patut dipersembahkan kepada anak domba, yaitu Yesus Kristus. Rasul Yohanes mendapatkan sebuah tekanan, penganiayaan, dan karena itu dia dibuang ke Pulau Patmos karena dia menentang penyembahan kepada Kaisar Roma. Sebab situasi pada saat itu Kaisar menyuruh semua orang untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Tetapi jemaat pada saat itu menolak untuk melakukan penyembahan kepada Kaisar, sehingga mereka menderita, dianiaya, diancam untuk dibunuh. Situasi ini menempatkan orang Kristen pada zaman itu berada pada dua pilihan: menyembah Kaisar sebagai dewa atau Tuhan berarti selamat. Tetapi sebaliknya, jika menentang aturan yang dibuat ini, maka akan dianiaya, bahkan dibunuh. Orang-orang Kristen menolak untuk mengakui Kaisar sebagai Tuhan, sebagai dewa, karena bagi mereka hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Dialah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Dan karena sikap iman inilah banyak orang Kristen dianiaya dan dibunuh. Ini adalah situasi yang sangat memprihatinkan, dan dalam situasi itu Allah menyatakan diri kepada Yohanes dan memberikan wahyu, penyataan, penyingkapan, supaya Yohanes bisa menuliskan apa yang dia lihat pada saat itu. Dan salah satu wahyu itu adalah tentang kitab yang dimeteraikan dan anak domba, yang dituliskan dalam bagian firman kita tadi, Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 14. Yohanes melihat sebuah gulungan di tangan kanan Allah, dan gulungan itu memiliki tulisan di dalamnya yang disegel dengan 7 meterai. Yohanes menangis karena tidak ditemukan seorang pun yang layak untuk membuka gulungan itu. Namun salah satu tua-tua memberitahukannya bahwa anak domba, yaitu Yesus, dapat membuka gulungan itu karena dia adalah anak domba Allah. Mengapa hanya anak domba yang layak membuka meterai-meterai gulungan itu? Sebab melalui kematiannya Allah telah menyatakan keadilannya atas dosa dan menebus manusia lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, supaya manusia memperoleh keselamatan. Dan ketika anak domba itu menerima gulungan kitab dari Allah itu, ia kemudian menerima pujian dari setiap makhluk, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Dalam intro itu kita tadi dikatakan bahwa maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Maka kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian hanya ada
kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab Dia Allah yang berkuasa di langit dan di bumi, dan kuasanya itu telah menyelamatkan kita, Bapak, Ibu, dan saya, melalui Yesus Kristus, Anak Domba yang disembelih, yang mati bagi keselamatan kita, yang bangkit untuk memenangkan iman kita. Ungkapan puji-pujian dalam bagian firman kita ini menggambarkan tentang begitu besarnya respon dari seluruh makhluk ciptaan Tuhan di sorga dan di bumi kepada Allah sebagai Sang Penguasa, dan Yesus Kristus karena karya penebusan dan kemenangannya atas kuasa maut. Dan isi dari respon berupa puji-pujian itu adalah Anak Domba, yaitu Kristuslah yang layak menerima semuanya, baik kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu dalam nyanyian pujian ini, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi dasar atas puji-pujian yang disampaikan. Karena itu, pujian kepada Allah lewat Yesus Kristus harus selalu disenandungkan dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, lewat ucapan syukur dan puji-pujian kita kepada Allah. Sebab pujian ini menyatakan bahwa Anak Domba layak untuk menerima segala bentuk kuasa yang Allah anugerahkan baginya. Pujian ini adalah pengingat akan karya keselamatan Allah dan harapan yang Ia berikan kepada umat manusia. Para makhluk, malaikat mengatakan amin atas setiap pujian yang disampaikan kepada Anak Domba sebagai tanda persetujuan mereka. Dan para tua-tua jatuh tersungkur dan menyembah, menunjukkan bahwa seluruh ciptaan bersatu dalam memuji dan menyembah Anak Domba. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mengaplikasikan bagian firman ini dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman di saat ini? Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah gereja-gereja yang hidup, yang diutus untuk memuliakan Allah dengan setiap perbuatan kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita di hari ini, besok, ataupun seterusnya. Bahkan sebagai persekutuan bergereja, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan bergereja kita. Apakah kesusahan atau kesenangan, kegagalan atau keberhasilan, sakit atau keselamatan, semua itu merupakan rahasia bagi kita. Tetapi sebagai umat yang telah ditebus oleh Kristus, kita patut mempercayakan hidup kita kepadanya dan melayani Allah serta sesama, serta berupaya untuk meninggalkan jejak keteladanan yang baik kepada generasi penerus kita, supaya warisan yang baik itu berbuah manis dalam kehidupan di masa depan. Kehadiran kita sebagai gereja-gereja yang hidup
harus mampu menghasilkan buah-buah kebaikan dimanapun kita berada. Sebab selama masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia telah memberi dengan cuma-cuma keselamatan yang kita miliki. Dia mengorbankan darah dan tubuhnya demi keselamatan kita. Bapak, Ibu, dan saya, kita tidak bisa membalas setiap detik nafas hidup yang Allah beri bagi kita. Maka apa respon kita terhadap setiap kebaikan Tuhan, nafas hidup yang masih kita miliki sampai hari ini? Lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan bagi kita sebagai gereja-gereja yang hidup. Dalam pelayanan kita, dalam pengabdian kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam karya-karya kita. Dan ketika kita melakukannya bukan untuk kita dipuji, tetapi pujian itu hanya patut kita kembalikan kepada Tuhan Allah ketika kita mampu melakukan yang terbaik dalam hidup kita bagi Dia. Sebab kita dapat dan layak melakukan semua itu berdasarkan kekuatan, talenta, karunia, dan hikmat yang Dia anugerahkan bagi kita sehingga kita mampu melakukannya. Seringkali kita menaikkan ungkapan pujian kepada Tuhan dalam berbagai kesempatan. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ketika kita mendapatkan sukacita dalam kehidupan kita, kita memuji Tuhan untuk semua kebaikan yang kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan bagi kita saat ini, memuji Tuhan bukan saja ketika semua yang kita hadapi serba baik, namun memuji Tuhan harus keluar dari mulut kita yang tetap percaya kepada Tuhan Allah bahwa walaupun yang dihadapi sekarang ini tidak baik-baik saja, kita harus tetap memuji Tuhan. Sebab walaupun di dalam keadaan yang tidak baik saja, dalam keadaan tantangan, persoalan, pencobaan, dan godaan hidup, kita tetap dikuatkan, kita tetap dimampukan untuk menghadapi semua pencobaan dalam hidup kita. Karena itu tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap hidup kita ketika kita masih ada dalam perkenaannya di dunia ini. Sebab pujian kepada Allah adalah pernyataan iman kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan menguatkan kita dalam setiap musim kehidupan yang kita hadapi dan gumuli di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki bulan Mei sebagai bulan yang merupakan bersejarah bagi kehidupan lembaga GPI Papua dalam gumul pelayanan di atas tanah ini. Maka kita patut menaikkan pujian, penyembahan kepada Allah. Sebab karya-karyanya terus terjadi dalam perkembangan dan pertumbuhan GPI Papua. Karena itu kita mari melihat kembali perjalanan kita sebagai gereja, sebagai persekutuan
sehingga kita mampu mensyukuri berkat-berkat yang telah kita terima dalam perjalanan pergumulan hidup kita. Lalu apakah kita mampu melakukan tanggung jawab panggilan kita di tengah tantangan zaman ini sebagai anak-anak Tuhan dalam gerak-gerak pelayanan yang kita lakukan, sehingga kita akan mampu mengasihi dan melayani di tengah panggilan pengutusan kita sebagai murid-murid Kristus. Maka di tengah perjalanan pergumulan hidup yang masih Tuhan izinkan bagi kita memasuki bulan Mei tahun 2025 ini, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Dan syukur itu kita aktakan dalam sebuah penyerahan dan penyembahan hidup secara total bagi Tuhan lewat apa yang kita lakukan di sepanjang hidup kita. Pujilah Allah dalam kemuliaannya, sebab hanya Dia yang patut dipuji untuk segala kuasa, pertolongan, penyertaan, dan keselamatan yang telah Ia kerjakan di sepanjang perjalanan hidup kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman ini di dalam hidup kita. Amin.